Biology is easy. Oke, hari ini kita akan bahas tentang binomial nomenklatur, apa tujuannya. Oke, binomial nomenklatur ditujukan supaya nanti memberikan satu nama kepada makhluk hidup yang berlaku secara universal. Oke, jadi di satu tempat dengan tempat lain nanti, jika kita menggunakan nama binomial nomenklatur ini, kita akan mengetahui apa jenis spesiesnya. Jadi tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Contohnya saja, kalau misalnya di daerah Jawa, gedang itu adalah pisang. Oke, sementara di daerah Sunda, gedang itu artinya adalah pepaya. Jadi ini menimbulkan persepsi yang berbeda-beda jika nanti misalnya ada orang Jawa dan juga orang Sunda berada di tempat yang sama dan membicarakan pisang. Jadi mereka nanti pasti akan memberikan persepsi yang berbeda. Oke, lain lagi kalau nanti orang dari luar negeri, banana, ya kan? Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana nanti penamaan yang berlaku secara internasional. Oke, binomial nomenklatur. Oke, binomial nomenklatur kita sebut juga dengan sistem tata nama ganda. Oke, apa itu sistem tata nama ganda? Oke, kita akan belajar di sini. Jadi nama makhluk hidup itu diberikan dengan dua kata saja. Oke, dia terdiri dari dua suku kata nanti yang kita sebutlah binomial nomenklatur. Jadi pada binomial nomenklatur, yaitu sistem tata nama ganda ini, ada aturan yang harus kita ikuti. Bagaimana caranya supaya nanti pemberian nama itu tepat sama dengan persepsinya dengan orang yang tidak dari Indonesia, misalnya dari luar negeri seperti itu. Di sini kita akan bicarakan tentang aturannya. Ada beberapa aturan dalam penulisan binomial nomenklatur. Oke, yang pertama di sini binomial nomenklatur itu nanti dia berasal dari bahasa Latin. Oke, bahasa Latin atau yang dilatinkan. Oke, latinkan. Itu yang pertama. Oke, lalu yang kedua itu nanti terdiri dari dua suku kata. Oke, dua suku kata. Namanya juga binomial. Bi artinya dua, nomial itu nanti artinya pemberian nama. Oke, terdiri dari dua suku kata. Oke, kata yang pertama itu menunjukkan genus. Oke, lalu kata yang kedua itu menunjukkan keterangan spesies. Oke, keterangan spesies. Contohnya saja, kalau misalnya kita buat manusia, di sini ada Homo sapiens. Oke, ini adalah nama Latin dari manusia. Lalu kata pertama, kata pertama merupakan genus, sementara kata yang keduanya merupakan keterangan spesiesnya. Oke, lalu pada kata pertama harus diawali dengan huruf kapital. Oke, harus huruf kapital. Oke, selebihnya kata keduanya nanti dibuat huruf kecil. Oke, tidak kapital dia. Lalu selanjutnya kalau dia nanti diketik, jika dia diketik, oke, kita nanti buat formatnya dia harus garis miring atau italik. Oke, harus italik. Lalu kalau dia ditulis tangan, dia harus kita kasih nanti garis bawah. Harus digaris bawah dan juga harus terpisah. Harus digaris bawah terpisah. Ingat ya, kalau tidak digaris bawah nanti dia salah kalau ditulis tangan. Lalu kalau kita nanti membuat dia tulis garis bawahnya lanjut, itu pasti salah. Oke, yang pertama tadi berasal dari bahasa Latin atau yang dilatinkan. Yang kedua terdiri dari dua suku kata. Kata pertama menunjukkan genus. Oke, dimana kata pertamanya genusnya itu harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Lalu kata kedua menunjukkan keterangan spesies. Ini nanti menggunakan huruf kecil. Lalu yang ketiga, jika diketik dia harus nanti di italik, fontnya harus italik. Lalu jika dia ditulis tangan, dia harus digaris bawah dan terpisah. Oke. Lalu yang keempat, bisa nanti
kita lampirkan nama penemu. Oke, jika dilampirkan nama penemu, kita ambil huruf awalnya saja. Contohnya, buat di sini contohnya Oriza Sativa. Oke, Oriza Sativa itu apa? Ya, dia nama penemunya adalah Linnaeus. Jadi L lalu kita kasih titik. Oke. Sekedar mengingatkan kembali, siapakah penemu dari binomial nomenklatur ini adalah Carolus Linnaeus. Oke, Carolus Linnaeus inilah bapak klasifikasi atau bapak taksonomi kita kenal ya. Ingat, si Carolus Linnaeus dialah yang menemukan tata nama ganda ini atau binomial nomenklatur. Makanya kebanyakan nanti untuk nama Latin makhluk hidup ada L di belakangnya, itu menunjukkan Linnaeus, nama dari penemunya. Oke. Jadi nama penemunya kita ambil huruf depannya saja Linnaeus lalu kita kasih titik. Oke. Lalu nanti di sini ada beberapa hal yang tambahan. Oke. Jika terdiri dari dua kata nanti diberi tanda penghubung. Ini nanti untuk keterangan spesiesnya ya. Jika dia terdiri dari dua suku kata diberi tanda penghubung. Contohnya kita buat kembang sepatu Hibiscus rosasinensis. Oke, Hibiscus rosasinensis ini adalah bunga kembang sepatu. Dimana kenapa kita menggunakan di sini penghubung, karena dia terdiri dari dua suku kata. Rosa sinensis itu terdiri dari dua suku kata. Oke. Untuk yang keenam, untuk pemberian nama binomial nomenklatur ini ada kondisinya nanti yang harus kita perhatikan. Yang pertama nanti kita tidak mengetahui keterangan spesiesnya atau petunjuk jenisnya, kita tidak ketahui keterangan spesies. Oke. Jadi nanti suatu nama itu, nama makhluk hidup kita tambahkan dengan SP. Oke, misal setelah genus lalu kita tambahkan SP. Ini nanti untuk organisme yang tunggal. Oke. Lalu ada nanti kondisinya di mana nanti lebih dari satu makhluk hidupnya. Kita tambahkan dia SPP. Ini yang untuk organisme yang jamak atau lebih dari satu. Contohnya, misalnya untuk yang pertama SP, kita kasih dia contohnya Canis SP. Canis SP, Canis itu maksudnya itu sejenis anjingnya. Canis lupus itu nanti jenis dari serigala. Kalau Canis SP berarti dia masih golongan dari jenis anjing dia nanti, tapi kita tidak tahu itu yang mana. Oke. Lalu yang kedua ada contohnya Adiantum SPP. Oke, SPP. Jadi ini Adiantum ini nanti sejenis suplir, tapi jenis suplirnya masih banyak ragamnya, masih banyak jenisnya, kita tidak tahu mengelompokkannya ke bagian mana. Oke, jadi demikianlah beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam pemberian nama makhluk hidup binomial nomenklatur yang dicetuskan oleh si Carolus Linnaeus. Ingat kembali, kita ulang dari awal. Aturan yang pertama harus bahasa Latin atau yang dilatinkan. Yang kedua, dia terdiri dari dua suku kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan keterangan spesies atau petunjuk jenisnya. Lalu kata pertama tadi si genusnya harus diawali dengan huruf kapital. Ingat, jangan salah. Lalu yang seterusnya itu nanti huruf kecil. Lalu yang ketiga, jika dia diketik harus garis miring atau italik. Lalu kalau dia ditulis tangan, dia harus di garis bawah dan terpisah. Ingat yang dua ini yang sering terjadi kesalahan ketika mengerjakan soal atau ketika kita menulis. Lalu yang keempat, nama penemunya. Nama penemunya nanti kita ambil yang inisialnya saja. L huruf besar itu menunjukkan si Linnaeus, itu nanti kita kasih titik. Oke, lalu yang kelima terdiri dari dua kata, diberikan tanda penghubung. Contohnya Hibiscus rosasinensis, kita kasih penghubung karena dia dari dua suku kata. Lalu yang keenam, jika kita tidak mengetahui keterangan spesiesnya, itu nanti kita tambahkan SP atau SPP setelah genusnya. Oke, contohnya Canis SP dan juga Adiantum SPP. Lalu nanti ketika kalian misalnya membuat makalah atau menulis paper,
ada nanti kondisinya ketika kita sudah menyebutkan misalnya di awal Oryza sativa. Oke, kita sudah menyebutkan di awal paper kita atau makalah kita, lalu seterusnya nanti bisa kita singkat namanya menjadi O sativa seperti itu. Jadi ini salah satu cara penulisan paper atau tulisan ilmiah jika kita sudah menyebutkan di awal, lalu seterusnya bisa kita singkat nanti. Oke, saya harap video ini bisa membantu. Jangan lupa belajar, nanti saya akan buatkan tentang soal-soalnya juga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Kita akan lanjutkan ke soalnya ya. Tadi sudah kita bahas tentang binomial nomenklatur, bagaimana cara penulisan nama ilmiah atau sistem tata nama ganda pada makhluk hidup. Sekarang saya sudah buat di sini ada 10 nama makhluk hidup. Mungkin ini yang biasa sering kita dengar ya. Oke. Dari contoh yang ke-10 ini, kita mau lihat satu persatu yang mana penulisan yang benar, yang mana yang salah, dan apa kesalahannya. Oke, kita lihat satu persatu. Oke. Yang pertama, allium cepa. Oke, siapa yang tahu allium cepa itu apa? Oke, itu adalah bawang merah ya. Oke, coba dilihat ini benar atau salah. Oke, jadi ini jawabannya, ini benar atau salah. Ini salah ya. Apa kekurangannya? Iya, betul, tidak ada garis bawah. Oke, jadi kalau dia sudah dikasih garis bawah berarti nomor 1 ini penulisannya benar. Oke, berarti yang ini tadi salah, tidak ada garis bawahnya. Kalau yang kedua, allium sativum, ini tadi bawang merah, ini bawang putih. Oke, apa salahnya? Allium sativum, kesalahannya adalah tidak, bukan itu. Ya, itu jawabannya adalah dia menggunakan huruf kapital pada bagian keterangan spesiesnya. Dia menggunakan huruf kapital. Ini juga salah berarti. Oke, yang ketiga, zeamais. Zeamais itu adalah jagung. Ini kesalahannya yang mana? Atau benarkah ini? Ya, salah karena awalannya dia menggunakan huruf kecil. Dia harus menggunakan huruf kapital di awalnya. Jadi ini juga salah. Oke, bagaimana dengan yang ketiga? Mangifera indica. Mangifera indica itu adalah jenis mangga. Good. Jadi ini ada kesalahan tidak? Coba diperhatikan lagi. Ya, ini sudah benar. Bagus. Lalu yang kelima, Solanum tuberosum. Solanum tuberosum itu adalah kentang. Oke, apa kesalahannya? Yes, exactly. Dia harus dipisahkan kalau dia di garis bawah tadi. Good. Berarti ini juga salah. Lalu yang keenam, Rafflesia arnoldi. Ini bunga Rafflesia, bunga bangkai ya. Rafflesia arnoldi. Ini kesalahannya adalah yes, harus ada garis bawah. Ya. Jadi kalau sudah semakin kamu pelajari, hanya sekilas saja kamu lihat, nanti kalau misalnya dituliskan gurumu, itu sudah langsung tahu, oh ini kurangnya ini. Seperti itu dia. Oke. Lalu kalau yang ketujuh, kesalahannya yes, karena dia semua pakai huruf kapital. Ini salah. Harusnya yang huruf kapital hanya awalnya saja. Selebihnya nanti dia huruf kecil. Jadi banyak sekali yang salah di sini saya buat. Oke, selanjutnya nomor 8. Canis lupus. Canis lupus itu apa? Itu adalah serigala, ganteng-ganteng serigala ya kan. Oke. Ini benar atau salah? Canis lupus? Yes, good. Jawabannya adalah benar. Karena dia sudah menggunakan garis bawah yang dipisah. Dia juga menggunakan awalannya huruf besar, lalu selebihnya huruf kecil. Bagus. Lalu yang ke-9, Panthera tigris itu adalah yes, tiger. Good. Harimau ya. Jadi ini benar atau salah? Yes, ini salah karena dia garis bawahnya itu tersambung. Lalu yang 10 yang terakhir, Panthera leo. Ini adalah singa. Lion, itu maksudnya ya, Panthera leo. Ini sudah benar atau salah? Yes, sudah benar. Jadi semakin banyak berlatih, semakin banyak mengerjakan soal, nanti pasti kamu bakalan lebih paham mengenai binomial nomenklatur. Boleh diulang lagi videonya supaya kamu lebih mudah memahami materi ini. Senang belajar dengan kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune di BioEasy, belajar biologi easy. Goodbye.